Pembebasan lahan tol Jogja-Bawen Seksi 2 di wilayah Magelang segera dilakukan di 13 desa terdampak. Untuk saat ini masih menunggu 2 desa yang belum selesai. Assalamualaikum semuanya. Kabar pembebasan lahan tol Jogja-Bawen di Kabupaten Magelang segera dilaksanakan. Tepatnya pada seksi 2 yang akan menerjang 13 desa. Mengingat seksi 1 sudah tahap konstruksi, maka selanjutnya seksi 2 juga akan dikejar pembebasan lahannya. Dan berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Proyek tol Jogja-Bawen di wilayah Kabupaten Magelang masuk pada seksi 2, 3, 4, dan 5. Total ada 44 desa di 7 kecamatan yang bakal terdampak. Jumlah bidang tanahnya sekitar 6.800 sesuai data awal. Untuk seksi 2 ada 13 desa yang terdiri atas 7 desa di Kecamatan Ngluar, 1 desa di Kecamatan Mungkit, serta 5 desa di Kecamatan Muntilan. Untuk di Kecamatan Ngluar terdiri atas Desa Bliko, Pakunden, Ngluar, Blongkeng, Plosogede, Karangtalun, dan Jamus Kauman. Untuk 1 desa di Kecamatan Mungkit yakni Desa Pabelan. Sedangkan 5 desa di Kecamatan Muntilan terdiri atas Desa Sriwedari, Ngawen, Keji, Taman Agung, dan Congkrang. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, Dwi Agus Purwanto, mengatakan, pembebasan lahan seksi 2 ditargetkan bisa selesai di tahun 2022 ini. Namun tidak menutup kemungkinan jika seksi 2 bisa selesai sebelum akhir tahun, sehingga selanjutnya bisa melangkah ke seksi 3. Dijelaskan dari pembebasan lahan proyek tol ini, mayoritas 90% didominasi area persawahan dan perkebunan. Untuk bangunan seperti rumah, masjid, dan makam hanya 10% saja. Namun ada 1 desa di mana balai desa full terdampak proyek tol, yakni Desa Plosogede, Kecamatan Ngluar. Untuk desa ini sudah kita koordinasikan. Pihak Desa Plosogede sudah menemukan lahan penggantinya. Untuk pengumuman hasil identifikasi dan inventarisasi hasil pengukuran peta bidang tanah untuk pengadaan lahan jalan tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Magelang sudah hampir selesai. Seksi 2 dari 13 desa yang terdampak tol, 11 desa diantaranya sudah diumumkan dan masih menyisakan 2 desa, yakni Desa Keji dan Desa Pabelan. Rencananya minggu depan ini akan diumumkan. Terkait pengumuman besaran ganti untung yang akan diterima warga dari proyek tol Jogja-Bawen ini, pihak kantor pertanahan Kabupaten Magelang masih belum mengetahui. Mereka mengaku hasil ini bisa ketahuan setelah hasil penilaian dari tim appraisal sudah selesai. Pihaknya akan segera melaksanakan musyawarah bentuk ganti untungnya. Nantinya dalam musyawarah ini, masyarakat akan diberikan pilihan terkait bentuk ganti untungnya, bisa dalam bentuk uang, tanah, dan kombinasi diantaranya. Mengenai hal ini, warga hanya bisa menunggu dan bersabar, serta berharap harga ganti untung yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan yang diharapkan. Rohmat, warga Desa Bliko Gagan yang terdampak tol, mengaku hasil pengukuran tanah miliknya sudah sesuai dengan sertifikasi dan tidak ada selisih. Luas tanah miliknya terdampak tol 855 meter persegi. Dari hasil pengukuran tanah miliknya, selain luas tanah, ada juga tanggul yang dibuat, juga diukur pondasinya sesuai dengan yang ada. Rohmat mengatakan, pengukuran ini sangat akurat, karena saat dilihat, petugas pengukuran jalan tol menggunakan satelit supaya lebih akurat. Ia berharap untuk penetapan harga ganti untung nantinya
pihaknya berharap yang terbaik saja. Karena ini urusan dari pemerintah dan masyarakat pasti selalu mendukung. Apalagi kalau berpegang dari warga terdampak tol di wilayah Jogja, yang sudah menerima uang ganti rugi pasti tidak jauh berbeda. Kepala Desa Bligo Sugianto berharap warganya yang terdampak tol ini bisa mencermati hasil pengukuran dan pendataan lainnya agar kelak tidak menimbulkan masalah. Jika sudah tidak ada permasalahan dan sudah sesuai, bisa segera disetujui. Jika terlalu berlarut-larut bisa mempengaruhi tahap berikutnya, beliau berharap semuanya lancar dan bisa cepat segera terselesaikan. Tercatat ada 410 bidang di Desa Bligo yang terdampak tol, termasuk aset irigasi, jalan, dan sebagainya. Untuk aset milik pemerintahan desa juga ada yang terkena. Tanah kas desa yang terdampak 3.250 meter persegi tanah bengkok. Seperti diketahui, ada 44 desa dari 7 kecamatan di Kabupaten Magelang yang terdampak proyek tol Jogja Bawen. Di Kecamatan Ngluar terdiri atas Desa Bligo, Pakunden, Ngluar, Blongkeng, Ploso Gede, Karangtalun, dan Jamus Kauman. Di Kecamatan Muntilan terdiri atas Desa Seriwedari, Ngawen, Keji, Taman Agung, dan Congkrang. Di Kecamatan Mungkit meliputi Desa Pabelan, Bojong, Pagersari, Mungkit, dan Sendet. Di Kecamatan Candi Mulyo meliputi Desa Tampir Kulon, Podosoko, Tempak, Sidomulyo, dan Mejik. Di Kecamatan Tegalrejo terdiri atas Desa Tampingan, Banyu Urip, Purwosari, Glagahombo, Purwodadi, dan Girirejo. Di Kecamatan Secang meliputi Desa Candi Retno, Pancuran Mas, Jambewangi, Candisari, Karangkajen, Payaman, Mandusari, Pucang, dan Donorejo. Di Kecamatan Grabak meliputi Desa Kalikuto, Banyusari, Kartoharjo, Cidogede, Grabak, Kalipucang, dan Losari. Seperti yang kita ketahui, jalan tol Yogyakarta Bawen akan melintas sejumlah kabupaten seperti Magelang, Temanggung, Ambarawa, hingga Semarang di wilayah Jawa Tengah. Jika proses pembebasan lahan di Jawa Tengah berjalan sesuai dengan target yang direncanakan, maka prioritas konstruksi di Seksi 6 Ambarawa Bawen. Jalan ini akan terhubung dengan jalan tol Semarang-Solo. Tahapan selanjutnya adalah proses konstruksi pada 3 seksi lainnya, yang meliputi Seksi 2 Banyurejo sampai Simpang Susun Borobudur, Seksi 3 Simpang Susun Borobudur sampai Simpang Susun Magelang, dan Seksi 4 Magelang sampai Temanggung. Sedangkan Seksi 5 Temanggung sampai Ambarawa akan menjadi seksi terakhir yang menjadi prioritas konstruksi untuk melengkapi pengoperasian jalan tol Yogyakarta Bawen secara penuh. Hal ini menyesuaikan rencana alokasi dana pembebasan lahan dari pemerintah serta menimbang kondisi medan yang berupa perbukitan. Di Seksi 5 ini harus dilakukan pembangunan tunel atau terowongan sepanjang 500 meter. Direktur Utama PT Jasa Marga Jogja Bawen, Dwi Winarsa, mengungkapkan saat ini telah mengantongi penetapan lokasi untuk trase yang di Jawa Tengah. Pihaknya mengaku siap berkolaborasi dengan tim BPN dan PPK Pengadaan Lahan Provinsi Jawa Tengah untuk mengupayakan proses pembebasan lahan berjalan sesuai target. Pembebasan lahan tersebut juga mengakomodir untuk penambahan luas Ring of Way sebanyak 38% atau sekitar 18,8 hektar di seputaran Selokan Mataram yang masuk sebagai zona cagar budaya. Humas PT JJB Banus Bekti menyampaikan hingga minggu pertama bulan September 2022, progres pembebasan lahan di Seksi 1 Jengsen Sleman sampai Simpang Susun Banyurejo sepanjang 8,8 km telah mencapai 81%. Proses konstruksi pembangunan jalan tol Yogyakarta Bawen yang saat ini berlangsung di Seksi 1 ditargetkan rampung pada kuartal 1 tahun 2024 dan diharapkan mulai beroperasi di kuartal 3 tahun 2024. Nantinya, jalan tol di Seksi 1 ini akan terhubung dengan jalan tol Jogja Solo dan Jogja YIA Kulon Progo di Junction Sleman. Humas PT Adikarya Persero Tbk Seksi 1 Paket 1 Sumelan berujar dirinya tidak mengetahui detail sampai mana
progres konstruksi pembangunan jalan tol yang masuk proyek strategis nasional ini. Tetapi, pekerjaan yang saat ini sedang dilakukan adalah pengerjaan borpel dan pengecoran box underpass yang berada di samping perumahan Margomulyo Asri. Seiring dengan konstruksi dan pembebasan lahan di seksi 1 yang terus berjalan, PT JJB juga terus berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dan juga pejabat pembuat komitmen pengadaan lahan untuk mengejar pembebasan lahan yang berada di sekitar Jawa Tengah. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyaknya ada manfaat yang bisa diambil. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karenanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.